Sampai jumpa kembali dengan kesaksian Iman Tanpa Batas Trisno. Pada pada hari ini saya bersaksi akan menyaksikan betapa besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dari sejak awal sampai saat ini. Bapa yang surga, hamba-Mu akan bersaksi ya Tuhan pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkatin, menguasai mulut dan hati hamba-Mu agar kesaksian hamba-Mu ini boleh berdampak kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, urapin dan kuasai hati, bibir, mulut hamba-Mu. Haleluya. Saudara-saudara semuanya, pada saat hari ini saya akan bersaksi betapa besar kasih Tuhan itu menyertai hidup kita dan merencanakan sesuatu dari awal sampai nanti pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa. Itu sebetulnya Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Tetapi terkadang di dalam kehidupan kita, di dalam proses kehidupan kita itu kadang-kadang yang merubah adanya suatu ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dan kepekaan iman kita yang kurang peka terhadap apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu terkadang kita suka tidak peka ya di dalam rencana-rencana Tuhan itu. Ketika saya dilahirkan, saat itu saya dilahirkan dengan secara tidak normal seperti biasanya orang-orang dilahirkan. Saya dilahirkan yaitu di atas gerobak barang saat itu, karena memang papi saya usahanya waktu itu adalah di dalam pasar, kemudian gerobak itu digunakan sehari-hari itu untuk membawa barang dari gudang ke pasar. Nah pada saat itu ketika saya lahir itu pada saat itu hari masih pagi, kemudian transportasi memang sulit karena saya di daerah pinggir kota ya. Kemudian saya diangkut oleh gerobak itu untuk dibawa ke klinik yang terdekat, klinik bersalin, untuk melakukan persalinan secara normal. Tetapi Tuhan itu menghendaki yang lain. Ketika saya dalam perjalanan, saya ternyata mami saya itu sudah kerasa mau keluar bayinya. Kemudian di dalam perjalanan itu akhirnya saya keluar. Kemudian harus minta tolong tetangga-tetangga setempat yang ada di saat di perjalanan gerobak itu. Kemudian yang anehnya itu terjadi persalinan itu adalah leher saya terbelilit dengan usus yang sangat banyak. Kalau itu penanganannya tidak cepat, itu bisa mematikan bayi itu sendiri. Dan Tuhan berencana memang untuk menolong saya. Tuhan mengawali dengan pertolongan saya sehingga saya diluputkan dari ikatan jerat usus itu, sehingga saya boleh diluputkan dari suatu kematian saat melahirkan. Tuhan juga terus membentuk saya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, ketika saya waktu bergereja, saya ada di sekolah minggu, kemudian Tuhan juga memberikan istilahnya tanda atau tanda-tanda untuk diri saya, karena pada saat hari itu saya sekolah minggu itu ada suatu perlombaan sehingga saya diizinkan menjadi pemenang, dan sehingga ketika itu saya dapat hadiah. Dan pada saat itu saya malamnya selalu berdoa malamnya. Kemudian saya berdoa dari seorang anak kecil, anak sekolah minggu. Saya saat itu sudah mengucapkan saya pengen punya gereja sendiri, pengen membangun gereja sendiri dari seorang anak sekolah minggu. Apakah itu suatu euforia karena saya kesenangan saya mendapat hadiah atau apa, saya sudah nggak mengerti, karena itu adalah jalannya Tuhan. Kemudian setelah dewasa saya juga diberikan tanda-tanda lagi. Setelah dewasa saya bergereja ya. Saya pada saat itu saya mengikuti acara retreat. Kemudian saya ada di suatu daerah juga, di daerah Bandungan sana, saya ikut retreat. Dan pada saat itu ada acara, yaitu acara penyembahan di tengah malam. Saya ikut di sana dan saya merasakan di sana ada suatu urapan kuasa Roh Kudus, ada jamahan Roh Kudus, ada pertemuan antara saya dengan Tuhan Yesus. Sehingga saya saat berdoa itu, sehingga banyak yang kejadian-kejadian yang aneh.
Saya merasa tidak bisa membuka mata, kemudian saya merasa ada yang menepuk di pundak saya. Itu yang bisa mengakhiri doa saya. Yang menepuk itu hanya berkata, "Sudahlah." Saya juga waktu itu sangat tidak mengerti. Tapi ketika saya melek mata, itu ternyata semua pendoa itu sudah nggak ada, tinggal di depan saya, belakang saya satu, sama di bawah mimbar satu. Tapi di dalam kuasa itu semuanya tadi, di dalam doa itu tadi seolah-olah ada suara-suara tangisan-tangisan, cerita-cerita yang luar biasa. Sehingga saya tidak mampu untuk membuka mata saya banyak keluar air mata dengan deras. Badan saya menggigil sehingga keluar air mata itu sampai air matanya bukan air mata biasa, air mata yang sangat panas. Saya rasakan itu ketika saya akan membuka mata, saya juga tidak sanggup di saat itu. Hanya tepukan saja yang bisa menyadarkan saya di pundak bagian kanan saya. Dia berkata, "Sudahlah," hanya seperti itu. Tapi siapa yang nebuk saya juga kurang tahu. Ketika itu dipertunjukkan kepada saya, karena iman saya juga belum begitu kuat, iman saya belum begitu mengerti kehendak Tuhan, sehingga tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada saya itu ya begitu-begitu saja, sehingga ya tanpa ada respect dari saya, tanpa ada reaksi dari saya, karena memang saat itu saya memang masih benar-benar istilahnya masih kurang tentang ilmu-ilmu kerohanian. Tapi Tuhan sudah memberikan tanda-tanda itu semua sebetulnya. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan tentang hidup saya. Kemudian Tuhan juga menyertai saya di dalam kehidupan saya, sehingga saya pernah diluputkan dari segala bahaya. Saya setelah kawin, saya diberi pencobaan, saya diberi penglihatan oleh Tuhan. Ketika saat saya mengalami rumah tangga, di dalam perjalanan rumah tangga saya begitu diuji dengan suatu penyakit, sehingga di sana saya berserah diri, memohon belas kasihannya, memohon pengampunannya, memohon istilahnya benar-benar tergantung kepada Tuhan karena penyakit saya, karena ketakutan saya, karena anak saya masih kecil saat itu. Kemudian saya diperlihatkan dalam proses kehidupan saya itu. Saya diperlihatkan oleh Tuhan dalam proses sakit penyakit saya. Saya diperlihatkan ketika itu saya di endoskopi, saya diperlihatkan oleh Tuhan bahwa saya itu berada di suatu tempat. Saya berlari di suatu lapangan yang sangat damai, sangat sukacita. Itu saya juga diperlihatkan oleh Tuhan ketika saya di dalam ketakutan, ketika saya dalam kebimbangan, dalam istilahnya ketidakpastian, karena memang saat itu saya posisi sakit. Saya merasa dalam mimpi saya dipangku oleh Tuhan, ditidurkan di pangkuan Tuhan, itu ada damai sukacita. Saya diperlihatkan oleh suatu mimpi juga di sana ketika saya naik kereta menuju ke atas, dan di samping saya itu adalah papi saya, padahal papi saya sudah meninggal saat itu. Ya, kemudian saya diperlihatkan kembali setelah saya sudah kehabisan napas di tengah awan-awan, saya diturunkan di sana. Kemudian saya di tengah awan-awan itu seolah-olah saya berjalan di atas awan-awan itu. Kemudian di sana saya dipertunjukkan juga ada seolah-olah ada gawang yang dibentuk dari es balok. Dan di situ memang saya dipertunjukkan dari gawang itu, melihat ke bawah, melihat dunia semuanya itu. Saya diperlihatkan mimpi seperti itu, tapi saya juga nggak ngerti apa ini artinya. Karena memang saat itu iman saya memang imannya masih lemah. Karena saya juga tentang pengetahuan kerohanian saya juga sedang lemah. Saat itu saya juga nggak mau mempelajarin apa tanda-tanda itu yang sudah diberikan dalam kehidupan saya, sehingga itu semuanya padahal Tuhan sudah merencanakan. Mungkin kalau saya peka saat itu, mungkin saya akan dibentuk lebih dan lebih lagi. Tetapi memang kepekaan iman kita itu sangat diperlukan, sehingga pada saat hari ini saya boleh bersaksi itu semuanya karena saya
ingat kembali betapa baiknya Tuhan menyertai saya. Melalui sisa-sisa hidup saya ini saya akan bersaksi terus, karena Tuhan selalu mengikuti saya. Tuhan selalu menyertai kehidupan saya, dan mujizat-mujizat itu boleh dialami oleh saya. Saya bagikan oleh semua sekarang melalui kesaksian di dalam YouTube saya ini, agar semuanya boleh percaya dan yakin bahwa Tuhan itu sudah merencanakan hidup kita dari awal, bahwa Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik. Cuma kuncinya adalah apakah iman kita, apakah pikiran kita, apakah hati kita mengerti tentang rencana Tuhan. Itu yang perlu diingat, itu yang perlu dipergumulkan. Kita harus sering dengar-dengaran dengan Tuhan, kita harus sering saat teduh, kita harus sering istilahnya berdoa dan berdoa mencari hikmatnya. Pada akhir-akhir ini saya lakukan hal seperti itu, sehingga banyak hikmat-hikmat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga saya pada saat hari ini boleh bersaksi betapa besarnya penyertaan Tuhan. Sehingga harapan saya, penyertaan Tuhan yang sudah saya alami ini boleh berdampak di dalam kehidupan Anda semuanya. Bahwa saat sekarang harus sudah mulai kita ambil saat teduh, meminta kemampuan untuk melihat rencana Tuhan, untuk supaya dengar-dengaran dengan firman dan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman. Ayo saudara-saudara semuanya, pada saat ini saya akan mengajak saudara-saudara semuanya, kita semua akan dijadikan saksi. Kita semuanya semuanya sudah ada rencana yang indah di dalam tangan Tuhan. Kita hanya menyampaikan saja, kita hanya memberikan saja. Kehidupan bersama Tuhan ini kita harus sampaikan, kita harus saksikan, supaya apa? Supaya hidup Anda boleh berdampak bagi orang lain. Karena kita terlebih dahulu telah disertai oleh Tuhan. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah bagi kita semuanya. Cuma memang satu hal yang kita perlu ingat, kita harus saat teduh kepada Tuhan, kita harus sering berdoa, kita harus sering membaca Alkitab, kita harus selalu dengar-dengaran dengan firman. Pada saatnya kita harus setia kepada Tuhan, dan kita percaya janjinya adalah ya dan amin. Itu bisa menguatkan iman kita, itu bisa istilahnya bisa menjadikan kekuatan bagi kita untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Kuncinya setia, percaya. Ya, kita sembahkan korban kesetiaan kita. Kita boleh menomorduakan daging kita. Harus yang terutama adalah carilah kerajaan surga dulu, maka semuanya akan ditambahkan. Itulah janji firman Tuhan. Kita harus yakinin itu. Anda harus bisa menjadi garam di dalam kehidupan ini. Anda perlu bersaksi melalui kehidupan Anda dengan dengar-dengaran dengan firman, melakukan firman. Menjadi contoh bahwa kita adalah umat Kristiani, umat anak yang Tuhan pilih. Di dalam sikap kita, di dalam perilaku kita. Kita harus selalu memperlihatkan itu. Karena kita adalah anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kita harus berbeda dengan yang lain. Sifat kita, perilaku kita, karakter kita harus kita tunjukkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita berdampak. Itu bagian kita. Ya kalau memang Anda bisa misalnya lebih baik lagi, istilahnya menyaksikan kebersamaan Tuhan ini, betapa besarnya Tuhan itu menyertai kita, sehingga bisa memengaruhi, istilahnya bisa menjadi toladan bagi keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita. Paling tidak orang bisa mengatakan, ini loh anak Tuhan, perbuatannya seperti ini. Jadi Anda bisa mulai dalam kehidupan Anda sekarang ini boleh berdampak bagi yang lain. Koreksi diri kita sekarang.
Seperti dalam kehidupan saya menyesal karena mengapa saya baru tahu saat ini, saat terakhir sisa hidup saya. Tuhan sudah menunjukkan dari awal, Tuhan sudah menentukan dari awal, dari mulai kelahiran saya diluputkan dari kematian, dari seorang anak kecil saya berkata begitu. Itu kalau bukan kuasa Tuhan nggak terjadi. Dari pengurapan saya ketika saya retreat, itu semuanya tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk selalu akan dipakai oleh Tuhan. Cuma karena iman saya lemah pada saat itu, dan saya tidak ada yang bimbing saat itu. Karena perilaku proses kehidupan kita saat di dalam keluarga saya, memang di dalam keluarga saya memang tidak ada yang mempunyai yang berkonsentrasi di dalam kekristenan. Mereka hanya orang Kristen, tapi Kristen yang biasa saja. Tidak ada yang menonjol di dalam keluarga saya. Saya dilahirkan dengan 13 anak. Dari 13 yang masih hidup itu 10 anak. Ya. Dari ke-10 itu pun mami papi saya mengatakan bahwa sayalah yang salah satunya orang-orang yang dilahirkan dengan usus terbilit di leher. Jadi pada saat itu Tuhan sudah menentukan hidup saya. Cuma karena tidak kepekaan hidup saya, sehingga orang tua saya memang mempunyai kasihnya lebih daripada saudara-saudara saya yang lain. Cuma saat itu iman saya tidak bisa menangkap itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga hidup saya biasa-biasa saja. Ketika saya sadarin saat ini, saya akan menyaksikan betapa penyertaan-Mu. Saya akan saksikan betapa mujizat-mujizat-Mu yang telah terjadi di dalam kehidupan saya, baik di dalam kesesakan, kesenangan, baik di dalam rencana-Mu yang indah. Semua akan saya saksikan sehingga kehidupan saya boleh berdampak, boleh menjadi garam. Itu tujuan saya. Memang saya belum begitu ahli tentang Alkitab, belum mengerti tentang isi sendiri Alkitab yang secara benar-benar kita pelajarin. Belum menjadi master Alkitab. Cuma saya tidak menunggu itu. Apa yang saya saksikan, apa yang saya lakukan, apa yang saya alamin dalam kehidupan saya, itu boleh menjadi saksi Tuhan. Sehingga kehidupan saya boleh berdampak. Belum terlambat, kata Tuhan juga. Ya, di dalam sisa-sisa hidup saya akan saya abdikan. Saya akan bersaksi terus. Saya akan dengar-dengaran dengan firman. Banyak. Melalui khotbah gereja, melalui YouTube, melalui pemberitaan baik di TV, di YouTube, di radio. Itu semuanya menguatkan bagi kita. Dan itu menjadi pokok bagi kita. Dan menjadi modal bagi saya untuk bersaksi. Yang penting saya menangkap isi hati Tuhan, menangkap isi firman-Nya. Saya mungkin tidak hafal dengan ayat ini, tapi saya menangkap itu isinya semua. Karena apa? Karena saya sering dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu kuncinya. Dan pada saat tadi ini saya diizinkan oleh Tuhan bersaksi, itu adalah suatu mukjizat. Saya tadinya nggak bisa ngomong, saya tidak bisa berbicara, saya bukan ahli berkhotbah. Cuma saya ingin memberikan yang terbaik karena saya sudah mengalami bersama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, hanya itu saja. Kiranya mungkin berkat yang sudah saya alamin bersama Tuhan ini boleh Anda juga alamin. Kalau iman Anda percaya, hati Anda engkau buka untuk dimasukin oleh kuasa Roh Kudus supaya hidup Anda itu lebih damai sukacita. Itu yang kami rasakan saat ini, walaupun saat ini saya juga di dalam kesesakan, tetapi di dalam kesesakan itu saya menangkap itu semuanya. Saya tangkap itu rencana Tuhan dan belum terlambat untuk saya berbicara. Itu kekuatan bagi saya. Dan kiranya Tuhan juga mengendaki selalu memberikan hikmat kepada saya, menguasai hati dan pikiran saya untuk menyampaikan betapa
besarnya penyertaan Tuhan terhadap kehidupan saya sehari-hari ini. Lu saksikan saja. Nanti setelah itu silahkan biarkan Tuhan yang bekerja. Kita hanya menyaksikan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Dan kiranya pengalaman hidup saya bersama Tuhan ini, baik suka dan duka ini, betapa mujizatnya yang sudah kami rasakan, betapa mujizatnya yang sudah saya alamin, itu boleh Anda alamin semua. Setelah itu terserah Tuhan akan membentuk bagaimana rencana Tuhan. Saya saat ini hanya berbicara saja karena sudah mengalami bersama Tuhan. Itu sangat dahsyat. Iman kita yang benar-benar iman yang percaya, dan iman yang percaya dan taat terhadap aturan-aturan Tuhan, terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah ya dan amin. Dan pada akhirnya firman Tuhan itu akan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih, salam dari saya. Terima kasih, haleluya.